Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh ketenangan di hati. Tapi, kalau hari ini hatimu masih penuh dengan luka, kalau ada seseorang yang pernah menyakitimu begitu dalam sampai kamu merasa sesak setiap kali mengingatnya, kalau setiap malam sebelum tidur kamu masih membayangkan bagaimana rasanya jika orang itu mendapatkan balasan yang setimpal, maka video ini untukmu, sahabatku. Kenapa kita selalu ingin balas dendam? Kenapa setiap kali seseorang menyakiti kita, ada bagian dalam diri kita yang berteriak, "Aku tidak akan diam. Aku harus membalasnya. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan." Dendam, rasa yang begitu membakar, begitu menguasai pikiran, sampai rasanya kita tidak bisa fokus pada hal lain selain mencari cara agar mereka merasakan sakit yang sama. Tapi, sahabatku, apakah benar balas dendam adalah solusi? Atau justru itu adalah jebakan yang akan semakin menghancurkan hidup kita? Hari ini, kita akan membahas kenapa kita selalu ingin balas dendam, kenapa itu bisa berbahaya, dan bagaimana cara kita bisa melepaskan perasaan itu tanpa harus terus memikul luka itu seumur hidup. Kenapa kita selalu ingin balas dendam? Rasa ingin membalas itu manusiawi. Ketika kita disakiti, hati kita otomatis merespons dengan marah dan ingin menuntut keadilan. Ada beberapa alasan kenapa kita ingin balas dendam. 1. Rasa tidak adil yang membakar. Bayangkan, kamu pernah diperlakukan tidak adil. Mungkin kamu telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi teman yang baik, tapi sahabat yang kamu percaya justru mengkhianatimu. Mungkin kamu sudah mencintai seseorang dengan tulus, tapi mereka malah meninggalkanmu dengan begitu mudahnya. Di dalam hati, ada suara yang terus berteriak, "Aku tidak pantas mendapatkan ini. Aku harus membalas." 2. Ego yang tersakiti. Kadang, dendam itu bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal harga diri. Ada rasa malu, ada rasa tidak terima. Kita ingin membuktikan bahwa kita bukan orang yang bisa diinjak-injak begitu saja. 3. Rasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Ada luka-luka yang tidak mudah hilang. Setiap kali kita mengingat kejadian itu, rasanya seperti luka lama yang kembali berdarah. Dan tanpa sadar, kita mulai berpikir, "Aku tidak akan pernah bisa sembuh sampai aku melihat dia menderita juga." Tapi, apakah benar? Apakah ketika mereka menderita, kita benar-benar akan merasa lebih baik? Atau justru, kita akan semakin terperangkap dalam rantai kebencian yang tidak pernah berujung? Bahaya balas dendam. 1. Balas dendam itu seperti memegang bara api. Ketika kita menyimpan dendam, itu seperti kita memegang bara api dengan tangan kita sendiri. Kita berharap api itu membakar orang lain, tapi nyatanya, kitalah yang terbakar terlebih dahulu. 2. Dendam itu menghabiskan energi. Pernahkah kamu merasakan ini? Setiap kali kamu mengingat kejadian itu, dadamu sesak. Setiap kali kamu melihat orang itu, hatimu terbakar. Dan lama-lama, kamu kelelahan. Bukan dia yang menderita, tapi justru kamu sendiri yang kehilangan kebahagiaan. 3. Kita kehilangan kedamaian. Saat kita sibuk menyimpan dendam, kita mengizinkan orang itu tinggal di dalam kepala kita. Tanpa bayar sewa, kita menghabiskan energi untuk membenci mereka. Padahal, mereka mungkin tidak memikirkan kita sama sekali. 4. Rasa puas itu tidak bertahan lama. Mungkin kamu berpikir, kalau aku bisa membalas, aku akan merasa lebih baik. Tapi kenyataannya, rasa puas itu hanya sementara. Setelah itu, justru ada perasaan kosong. Karena pada akhirnya, balas dendam tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Cara melepaskan rasa dendam. 1. Sadari, memaafkan bukan berarti membenarkan. Kadang kita berpikir, kalau aku memaafkan, berarti aku membiarkan dia lolos. Tidak, memilih untuk memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka, tapi itu adalah cara kita membebaskan diri kita sendiri. 2. Ingat, Allah yang akan membalas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi,
Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Kita tidak perlu menjadi hakim. Kita tidak perlu menjadi algojo. Karena Allah Maha Adil. 3. Ubah dendam menjadi motivasi. Daripada kamu sibuk merencanakan balas dendam, kenapa tidak fokus membuktikan bahwa kamu bisa bangkit dan sukses? Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membuat hidupmu lebih baik. Ingat, orang yang menyakitimu itu sebenarnya lemah. Seseorang yang tega menyakiti orang lain biasanya adalah orang yang sendiri juga terluka. Kadang mereka melakukan itu bukan karena kita salah, tapi karena mereka sendiri tidak bisa mengatasi masalah dalam diri mereka. Cintai dirimu sendiri lebih dari kamu membenci mereka. Kenapa kita harus terus menyiksa diri dengan menyimpan kebencian? Bukankah lebih baik menggunakan waktu dan energi untuk mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, dan meraih impian kita? Sahabat langkah ruhi, aku tahu, luka itu nyata. Aku tahu, kamu mungkin masih merasa sulit untuk melepaskannya. Tapi dengarkan ini, orang yang paling menang bukanlah orang yang membalas dendam, tapi orang yang bisa bangkit dan hidup lebih baik. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang menyakiti balik, tapi orang yang bisa membuktikan bahwa luka itu tidak akan menghancurkannya. Hari ini, lepaskan bara api itu, karena kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.